Kisruhnya dunia pendidikan Indonesia kembali terjadi. Kali ini, Rektor Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Profesor Sajidan batal menjabat sebagai Rektor terpilih UNS periode 2023-2028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa lagi dengan dibacain berita. Dibacain berita hadir di ruang tayang Anda, Bung Kameramen, disilahkan. Ya, Bung Alfian, ini ada berita Bung Alfian dari jawapost.com. Judulnya Bung Alfian, dinilai menyalahi undang-undang, MWA UNS dibekukan, pelantikan rektor dibatalkan. Dalam beritanya Bung Alfian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim membekukan Majelis Wali Amanat atau MWA Universitas 11 Maret periode 2020 sampai 2025 hingga adanya keputusan berikutnya. Tidak hanya itu, Kemendikbudristek juga membatalkan pelantikan Prof. Sajidan sebagai Rektor UNS terpilih yang sedianya digelar pada 12 bulan 4 2023. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan Menteri Pendidikan atau Permendikbudristek nomor 24 tentang penataan peraturan internal dan organ lingkungan UNS yang ditandatangani Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim di Jakarta. Dalam peraturan menteri tersebut ditegaskan peraturan MWA sebagai peraturan internal di lingkungan UNS tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang. Bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini merupakan satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya kebetulan sekarang berdomisili juga di Solo. Saya banyak bergaul dengan teman-teman dosen, teman-teman Sivitas Akademika UNS. Dan sesungguhnya keterpilihan Pak Prof. Sajidan itu sudah saya tahu sejak sekitar 3 minggu atau sebulan yang lalu. Dan lalu bertanyalah saya kepada mereka, kawan-kawan itu, apakah nanti tidak akan diintervensi? Lalu kawan-kawan menjawab, insya Allah tidak, pasti tidak. Karena ini adalah sebuah sistem mekanisme internal yang otonominya dilindungi oleh undang-undang atau peraturan-peraturan disepakati. Begitu Bung Kameramen, biar Bung Kameramen memahami bahwa ini adalah pengetahuan yang bukan mendadak. Nah, kemudian tahu-tahu Fulan, sahabat saya itu mengkabarkan bahwa ternyata dibatalkan. Saya bilang, nah kan saya bilang juga apa kemarin. Jadi artinya para pemirsa, saya sempat menyoal. Karena ketika ada satu proses pemilihan yang dipilih adalah orang-orang yang waras, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang visioner, orang-orang yang tidak membenarkan yang salah, tidak menyalahkan yang benar. Karena saya sempat memahami situasinya gitu kan. Akhirnya karena kawan itu bilang agar Ustadz Alfian Tanjung tidak komentar dulu kepada publik. Nah kalau ini maka jiwa darah nahi mungkar saya keluar. Betul. Ini adalah sebuah bentuk kezaliman yang dimainkan atas nama peraturan yang sebetulnya peraturannya sendiri nggak gitu loh Pak. Ya, Bapak juga harus tahu bahwa keterwakilan kementerian itu hanya 35%. Sementara suara yang totalitas sisanya itu full memenangkan Bapak yang terpilih itu. Maka sebetulnya secara normatif, secara sistem perundang-undangan atau peraturan yang ada, tugas menteri itu cuma tinggal mengeluarkan SK untuk menyatakan orang itu terpilih dengan sah. Jadi tidak ada yang melawan, tidak ada. Betul. Justru ini adanya arogansi kekuasaan akibat produksi revolusi mental begitu. Iya, Bung Alfian. Pertama yang saya lihat mungkin Bung Alfian ada oknum di situ atau pejabat di situ yang ngerasa jagoannya kalah. Akhirnya bagaimana dia mengomporin Nadiem Makarim, itu satu Bung Alfian. Nah kedua, waktu Bung Alfian sampaikan ke temannya Bung Alfian si Fulan itu bahwa hati-hati jangan sampai diikut campur lah oleh rezim. Nah saya juga sebetulnya sependapat dengan Bung Alfian. Ketika Bung Alfian mengirimkan berita ini, saya bilang, ya negeri bukannya udah dari tahun-tahun lalu disebutkan bahwa Jokowi langsung yang akan menunjuk rektor ya Bung Alfian. Nah gimana Bung Alfian? Ya ini gini ya Bung Kameramen, memang betul. Dan itu semua selalu menimbulkan trouble. Apakah di ITB, apakah yang karena ITB cukup reaksinya luas dan itu pemberitaannya luas ya. Iya. Atau beberapa perguruan tinggi negeri yang lain. Nah,
Dengan adanya gejolak di beberapa perguruan tinggi negeri itulah kemudian lahirlah semacam peraturan-peraturan yang dipahami sebagai sebuah keberbolehan, gitu Bung Kameramen. Makanya ketika terjadi pemilihan dan dihasilkan Bapak Prof. Sajidan ini merupakan hal yang sudah dianggap aman karena ini bukan hal yang sifatnya melawan. Ini sendiri peraturan yang sudah diketahui oleh struktur di atas. Apalagi mereka juga menyoal, apa urusannya kok tahu-tahu dari pihak Kemendikbud di tingkat atas atau atasan di atas penanggung jawab daripada perguruan tinggi negeri itu punya hak suara 35%. Itu kan juga sebuah bentuk apa? Siapa lo gitu kalau kata bahasa. Kenapa? Dulu kan nggak begitu, bahwa biarlah orang di dalam itu lebih mengerti. Nah, ketika tidak dipersoalkan angka 35% dan kemudian sudah juga dipenuhi jumlah itu dan masih kalah, ya ini kan juga harus pertimbangan nih buat pilpres yang akan datang. Jangan-jangan nanti peraturan-peraturan yang ada, walaupun sudah menang 89%, tetap saja akan dikalahkan. Saya pikir ini isyarat kuat bahwa rezim tangan besi, rezim tidak mau tahu, rezim pokoknya harus nggak boleh tidak, harus apa kata gua. Ini mungkin harus jadi perhatian gitu, Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian. Saya melihat benar-benar ini contoh kecil ya Bung Alfian di kampus, karena kan di kampus tuh orang-orang akademis lah ya, mereka biasa berpikir, intelek, mereka juga menurut saya tidak terlalu suka juga Bung Alfian dipaksakan ini nih yang harus ini nih yang harus jadi rektor nih orang ini, kan mereka kan juga tahu ya Bung Alfian track record dosen-dosen di sana atau akademisi di sana. Nah, ini memang sangat mengecewakan karena dosen-dosen juga mungkin berpikir kalau dia yang jadi belum tentu nih kampus kita makin bagus gitu ya Bung Alfian. Nah, Bung Alfian coba saya lanjutkan. Selama dibekukan, tugas dan wewenang MWA UNS dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kebijakan lainnya, hasil pemilihan dan penetapan rektor UNS masa bakti 2023 sampai 2028 dibatalkan. Nah, Bung Alfian ada lanjutan ya. Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Dr. Sutanto mengamini terbitnya peraturan menteri tersebut. Lalu, apa yang akan ditempuh internal UNS dalam waktu dekat? Sutanto menegaskan, dilakukan penataan organisasi dari tingkat wakil rektor hingga ke fakultas. Itu karena masa jabatan yang akan segera berakhir. Apakah akan ditunjuk PLT rektor? Sutanto mengatakan, selama pembekuan MWA, tugas dan wewenang akan dilaksanakan oleh Mendikbudristek. Sehingga PLT akan jadi kewenangan Mendikbud. Nah, Bung Alfian, saya kok teringat ya Bung Alfian, ini satu sisi tadi yang saya bacakan Bung Alfian bisa respon, dan untuk akhir sesi ini saya ingin bertanya juga Bung Alfian, di negara-negara komunis seperti di Cina, seperti di Rusia, saya melihat ikut campurnya rezim terhadap orang-orang pemikir, orang-orang ahli itu sering sengaja mereka lakukan untuk membuat berantak. Apakah ini ciri-ciri tangan komunis Bung Alfian untuk mengganggu orang-orang yang berintelektual Bung Alfian? Nah, untuk Bung Kameramen dan juga buat pemirsa, apa yang terjadi di UNS ini merupakan jadi satu isyarat yang sangat keras ya. Iya. Pertama, UNS itu adanya di Solo. Ada dimensi eksistensi, ada dimensi ideologi, ada dimensi arogansi, dan ada dimensi ketakutan. Betul. Dan saya nyatakan buat teman-teman UNS, lawan. Anda jangan diam saja, Anda punya pengetahuan, Anda punya ilmu, Anda punya pengertian konstitusi, maka untuk UNS dan seluruh keluarga besar UNS dan saudara yang menjadi pimpinan keterwakilan internal UNS, jangan membebek begitu. Anda bela dong kampus Anda. Betul. Maluin aja. Ya, jangan sekolah tinggi-tinggi jadi doktor. Anda tuh belajar jadi orang yang berpengetahuan. Orang berpengetahuan tinggi itu punya moral force. Dia punya alasan untuk menyatakan mana yang salah, mana yang benar. Untuk itu kepada pemirsa, kasus UNS bukan kasus kecil. Dia merupakan sebuah ekspresi arogansi. Yang kedua, dengan adanya penanganan ditangani langsung oleh saudara Nadiem Makarim, ini merupakan satu tanda bahwa dia akan melakukan proses tangan besi. Betul. Untuk memberangus orang-orang yang lain yang akhirnya akan dikasihkan bebek-bebek baru. Iya, di kampus-kampus lain Bung Alfian ya. Di samping kampus lain, di internal juga terjadi proses pemberangusan yang membuat orang pada padahal ini adalah sebuah perguruan tinggi yang punya reputasi dan punya eksistensi yang keren. Maka buat UNS, pita hitam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jihad
Anda harus mempertahankan ini, Betul. lawan secara konstitusional, lawan secara intelektual, lawan secara pemberitaan. Melalui channel Ustadz Alfian Tanjung ini, UNS, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.